Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, hidup adalah perjuangan. Bisa sukses, bisa juga gagal. Nah, sekarang bagaimana konsep Islam agar perjuangan kita sukses lahir batin, dunia akhirat, penuh ridha Allah. Ada doa Nabi yang dibaca setiap ba'da sholat subuh yang bisa kita jadikan sebagai modal perjuangan hidup harian. Bagaimana doanya? Rasulullah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa ngamalam mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Saudaraku, untuk hidup sukses, kita harus punya ilmu yang bermanfaat di bidang apapun. Ilmu di bidang rumah tangga, di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, ilmu di bidang agama, ilmu dalam pertanian, ilmu dalam bengkel, jasa, ilmu mencangkul ilmu apapun. Kalau itu bermanfaat, maka kita akan punya sumber daya modal, yaitu berupa keterampilan dan berupa modal intelektual. Insya Allah hidup kita bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, bagi tempat kita bekerja, bagi bangsa dan negara, dan bagi masyarakat. Lebih dari itu, ketika kita mohon kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka ilmu itu akan bermanfaat bagi diri, bangsa, negara, agama, dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu berusaha agar setiap hari memiliki ilmu yang bermanfaat. Utamanya, semua ilmu yang akan kita kaji, akan kita kuasai, harus didasari ilmu agama. Sehingga siapapun kita, mungkin profesor, doktor, SHM, HUM, atau bahkan buta huruf, mau belajar apapun harus dilandasi dengan agama. Agar ilmu kita bermanfaat. Soalnya apa? Banyak sudah kasus-kasus terjadi, ahli hukum akhirnya dipenjara karena ngotak-atik hukum. Dokter juga kena kasus karena bermasalah dengan pasien. Ilmunya yang setinggi langit itu tidak bermanfaat karena ada gangguan setan. Nah, supaya tidak diganggu setan, maka di dalam mencari ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, harus selalu didasari nilai agama, harus selalu membawa Allah terlibat dalam proses kita mencari ilmu dan dalam memanfaatkan ilmu. Nah, sehingga agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita selalu mohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, supaya kita selalu mendapatkan hidayah. Mari setiap hari kita sempatkan belajar agama, ya walaupun hanya 10 menit, sebagai pondasi untuk kita langkah-langkah mencari ilmu yang bermanfaat dalam iptek. Nah, selain kita rajin belajar agama, juga kita harus rajin belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, apapun itu wujudnya. Ya mungkin sekedar ilmu memasak, ilmu bagaimana nyetrika, ilmu bagaimana menanam, ilmu misalnya berpolitik, ilmu bermasyarakat, ilmu apapun, ilmu berdagang, trik-trik menarik pembeli. Nah,
Monggo setiap hari ada tambahan ilmu yang bermanfaat. Ingat saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat pintar, orang yang dijaga oleh Allah, orang yang dijamin hidupnya oleh Allah. Itu pun setiap pada subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Apa artinya? Allah dan Rasul mengajari kita bahwa ilmu yang bermanfaat itu penting. Karena penting harus diperjuangkan dan harus cari landasan yang kuat. Yang kedua, saudaraku, dalam doa pada subuh Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Mohon rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu yang bagaimana? Yang halal, yang barokah, yang cukup, yang banyak manfaatnya. Tidak tergantung jumlah, saudaraku. Karena apa? Rezeki yang jumlahnya banyak sekali, kalau tidak bermanfaat, tidak barokah, tidak halal, itu percuma. Itu akan membahayakan kita dan membahayakan oleh orang lain. Nah, kita mohon kepada Allah agar diberi rezeki yang thayyib, yang halal, yang berkah, yang baik, yang higienis, yang sah, legal, yang mendapat ridho dari Allah dan ridho dari partner kita. Ridho dari siapa yang bermuamalah dengan kita. Insya Allah dengan rezeki yang baik yang seperti itu, maka dimakan enak, bahkan mungkin lebih, sehingga bisa untuk berinfak, bersedekah, berzakat, untuk membangun masyarakat, untuk menunaikan ibadah haji. Rezeki yang baik. Dan rezeki yang baik bisa berupa barang, bisa berupa uang, bisa berupa kepercayaan, bisa berupa partner yang banyak, bisa berupa kesehatan, dan rezeki yang baik bisa berupa kedudukan, jabatan, kekuasaan. Ini beruntunglah manusia siapapun yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian digunakan begitu rupa supaya mendapatkan rezeki yang thayyib. Masya Allah. Yang ketiga, saudaraku, Rasulullah berdoa, wa amalam mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku amal yang diterima olehmu dan diterima oleh seluruh manusia, bahkan diterima oleh seluruh makhlukmu. Saudaraku, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan rezeki yang thayyib,